Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang perempuan bernama Rita, berusia 30 tahun. Ia seorang perempuan Dayak yang tumbuh dalam keluarga yang taat menjalankan ajaran agama dan tradisi leluhur. Sejak kecil, Rita dibesarkan dalam lingkungan yang hangat, penuh kebersamaan, dan penuh nilai hormat kepada orang tua. Ayahnya dikenal sebagai salah satu tokoh gereja di desa, sementara ibunya aktif dalam kegiatan pelayanan perempuan. Tak heran bila sejak kecil Rita terbiasa dengan ritme kehidupan yang selalu berpusat pada gereja. Setiap minggu pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul, Rita sudah bangun. Ia merapikan rambut panjangnya, mengenakan baju rapi, lalu membantu ibunya menyiapkan sarapan untuk keluarga. Setelah itu, mereka berjalan bersama-sama menuju gereja yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah. Jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang sudah begitu akrab baginya. Hampir 30 tahun ia melewati jalur itu, seolah menjadi bagian dari rutinitas yang tak pernah tergantikan. Di gereja, Rita bukan hanya menjadi jemaat biasa. Ia sering membantu membersihkan ruangan, menata kursi, hingga mempersiapkan buku nyanyian. Para ibu jemaat mengenal Rita sebagai sosok yang ramah, lembut, dan selalu tersenyum. Ia juga dikenal sebagai perempuan yang jarang menolak ketika diminta membantu kegiatan sosial gereja, entah membagikan makanan kepada warga yang membutuhkan atau membantu panitia acara keagamaan. Rita merasa hidupnya sederhana dan cukup. Ia tidak pernah menuntut banyak, selama keluarganya tetap sehat dan damai. Namun di balik ketenangannya itu, Rita sebenarnya menyimpan mimpi sederhana. Ia ingin hidupnya bermakna, bukan sekadar mengalir tanpa arah. Ia ingin memahami agama bukan hanya dari rutinitas, tetapi dari makna yang sesungguhnya. Meski begitu, ia selalu menahan diri agar tidak terlalu jauh mempertanyakan, karena ia tahu keluarganya sangat tegas dalam hal keyakinan. Ayahnya, yang disegani di desa, sering mengingatkan bahwa keluarga mereka tidak boleh jauh dari gereja. Iman kita sudah diwariskan turun-temurun. Jangan pernah tinggalkan itu, katanya suatu malam. Rita hanya mengangguk. Meski dalam lubuk hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan memberontak, bukan pula tidak percaya, tetapi ada ruang kosong dalam dirinya yang tak pernah terisi sepenuhnya. Masa kecil Rita juga penuh dengan kenangan indah. Ia tumbuh di antara suara musik gereja, aroma dupa, dan nyanyian paduan suara. Ia sering tampil di acara Natal ketika masih kecil, menyanyikan lagu-lagu rohani bersama teman-temannya. Semua itu membuat Rita tumbuh sebagai pribadi yang lembut, menghargai ajaran kasih sayang, dan menjaga hubungan baik dengan siapapun. Namun seiring bertambahnya usia, Rita mulai melihat dunia lebih luas. Ia mulai bekerja di kota kecil dekat desa, bertemu beragam orang dari berbagai latar belakang. Ada teman-teman baru yang lebih terbuka dalam berdiskusi tentang hidup dan keyakinan. Meski demikian, Rita tetap menjaga kesopanan dan tidak pernah membawa pulang perdebatan ke rumah. Ia sangat menghargai kedua orang tuanya, terlebih ayahnya yang sangat disiplin dalam hal agama. Setiap minggu, meskipun lelah bekerja, Rita selalu menyempatkan diri pulang demi mengikuti ibadah bersama keluarganya. Baginya, kebersamaan itu penting. Di gereja, ia selalu duduk di barisan tengah, mendengarkan khotbah dengan tenang sambil sesekali mencatat inti pesan yang disampaikan. Tetapi beberapa tahun terakhir, Rita mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa tidak suka, namun lebih kepada perasaan bahwa dirinya mencari sesuatu yang belum ia temukan. Seringkali, ia merenung sendiri di kamar, memikirkan makna kehidupan yang lebih dalam. Ia ingin mengetahui tentang Tuhan dengan pemahaman yang membuat hatinya benar-benar tenang. Ia ingin mengerti mengapa ada hal yang tidak bisa ia jelaskan, padahal ia sudah mengikuti ajaran gerejanya sejak kecil. Tapi setiap kali keraguan itu muncul, ia selalu menepisnya. Aku tidak boleh banyak bertanya, pikirnya, karena ia takut ini bisa membuat keluarganya marah. Meskipun demikian, Rita tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh,
menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan sering membantu kegiatan desa. Banyak orang menyukai kepribadiannya yang sopan dan tidak sombong. Namun mereka tidak tahu bahwa jauh di dalam hati Rita, ada pergumulan batin yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap malam, sebelum tidur, ia berdoa lama. Berbicara kepada Tuhan tentang kekhawatiran, harapan, dan langkah hidup yang ingin ia temukan. Dalam doanya, ia selalu meminta agar diberi jalan terbaik. "Tunjukkan aku arah yang benar," begitu bisiknya, sambil menahan air mata yang entah mengapa selalu jatuh ketika ia mengucapkan kata-kata itu. Ada satu peristiwa yang sangat membekas dalam ingatan Rita dan menjadi awal dari perubahan besar dalam dirinya. Suatu malam, setelah pulang dari ibadah minggu, ia duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Udara malam terasa sangat sejuk, tetapi ada rasa sesak di dadanya. Ia merasakan bahwa hidupnya butuh sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas. Ia ingin menemukan kedalaman iman yang bisa menenangkan hatinya yang gelisah. Tetapi Rita bukan tipe yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia tetap menghormati keluarganya dan tidak ingin mengecewakan siapapun. Karena itulah, meski hatinya sering goyah, ia tetap datang ke gereja setiap minggu, menjalani hidup seperti biasa, dan menutupi segala keraguan di balik senyumnya yang tenang. Hari-hari terus berlalu, dan Rita masih menjadi sosok yang sama bagi keluarganya. Anak perempuan yang patuh, rajin membantu, dan tidak pernah melawan. Namun di balik ketenangan itu, hatinya semakin haus untuk memahami sesuatu yang lebih besar. Ia tidak tahu apa yang sedang menuntunnya, tetapi ia tahu satu hal, ada sesuatu yang menunggu untuk ia temukan. Dan perlahan, tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya sedang menuju titik perubahan terbesar yang akan mengubah segalanya. Hari-hari Rita berjalan seperti biasa, tetapi di balik rutinitas itu, pikirannya semakin sering dipenuhi oleh tanda tanya yang sulit ia abaikan. Semua bermula ketika ia mulai kembali membaca kitab sucinya, bukan sekadar sebagai kewajiban, tetapi dengan niat memahami isi di dalamnya. Rita berharap bisa menemukan ketenangan dan jawaban atas kekosongan yang ia rasakan. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Awalnya Rita mengira ia hanya lelah bekerja atau terlalu banyak pikiran. Namun keraguan itu justru semakin sering muncul, terutama ketika malam tiba. Ia mengurung diri di kamar, menatap halaman demi halaman kitab, lalu merenung lama dalam keheningan. Ada bagian-bagian yang membuatnya bertanya, ada cerita-cerita yang tidak mampu ia cerna sepenuhnya. Meski ingin bertanya, mulutnya selalu terkunci. Ia tahu ayahnya tidak akan menerima pertanyaan yang dianggap menggoyahkan iman. Kadang, ketika duduk di ruang keluarga, Rita memperhatikan orang tuanya yang begitu yakin pada keyakinan mereka. Ayahnya membaca kitab suci dengan wajah yang tampak mantap, sementara ibunya merapikan tas gereja sambil bersenandung lagu rohani. Rita ingin memiliki keyakinan seteguh itu, tetapi hatinya seperti berjalan ke arah yang berbeda. Ia takut dibilang durhaka jika mengungkapkan keraguan yang ia rasakan. Keraguan itu semakin menjadi ketika ia mulai berinteraksi dengan lebih banyak orang di tempat kerjanya di kota. Rita bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket, dan di sana ia punya rekan kerja dari berbagai latar belakang agama. Salah seorang rekannya, seorang muslimah bernama Farida, sering bercerita tentang kehidupan, tentang bagaimana ia menemukan kedamaian dalam beribadah, hingga bagaimana ia menghadapi kesulitan dengan sabar. Rita tidak pernah meminta Farida bercerita tentang agama, tetapi Farida sering menjelaskan sesuatu dari sudut pandang moral, bukan doktrin. Justru hal itulah yang membuat Rita tertarik. Dalam percakapan mereka, Farida tidak pernah mengajak, memaksa, atau mempengaruhi keyakinan Rita. Ia hanya memberi contoh melalui sikapnya yang ramah, jujur, dan tidak pernah meninggikan diri. Rita memperhatikan hal kecil seperti bagaimana Farida menjaga pandangan, bagaimana ia selalu meminta izin jika meninggalkan pekerjaan sebentar untuk salat, hingga bagaimana ia menghindari ghibah. Pada awalnya Rita hanya menganggap Farida sebagai rekan kerja yang baik. Tetapi semakin dekat dengan Farida, ia semakin melihat kedamaian yang terpancar dari perempuan itu. Kedamaian yang tidak pernah Rita rasakan meski sejak kecil ia rajin beribadah. Bukan berarti ia tidak bahagia di gereja, tetapi ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Seakan hatinya ingin mencari sesuatu yang ada di luar rutinitas hidupnya selama ini. Suatu hari, saat jam istirahat,
Rita melihat Farida sedang membaca sesuatu. Ketika ia mendekat, ia tahu bahwa itu adalah Al-Quran kecil. Farida membacanya pelan, wajahnya tampak begitu tenang. Rita tidak ingin mengganggu, tetapi rasa penasaran membuatnya bertanya, "Kamu sering baca itu ya?" Farida tersenyum. "Iya, Rita. Rasanya hati jadi lebih tenang kalau baca." Rita mengangguk pelan. Tidak ada percakapan panjang, tetapi kata-kata Farida itu terus terngiang. "Tenang." Kata itu seperti mengetuk batinnya. Ia juga ingin merasakan ketenangan yang bukan sekadar rutinitas. Malam harinya, Rita merenung lagi. Ia membuka kitab sucinya, mencoba membaca dengan fokus, berharap hatinya tersentuh. Tapi entah kenapa, ia justru merasa semakin gelisah. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah Tuhan sedang mengarahkan hatinya ke sesuatu yang lain? Apakah kegelisahan ini adalah tanda? Tetapi ia tidak berani menyimpulkan apapun. Seiring waktu, Rita mulai sering mengalami mimpi yang membuatnya terbangun dengan air mata. Dalam mimpinya, ia seperti berada di sebuah jalan panjang yang gelap. Di ujung jalan itu, ada cahaya kecil yang bersinar tenang, seolah memanggilnya. Ia tidak tahu apa arti mimpi itu. Tetapi setiap kali terbangun, dadanya selalu terasa ringan sekaligus kosong. Namun keraguan terbesar muncul bukan dari mimpi, melainkan dari hatinya sendiri. Di gereja, ketika jemaat berdiri dan bernyanyi bersama, Rita mulai merasa asing. Ia masih mengikuti nyanyian, tetapi suaranya tidak sekuat dulu. Ketika pendeta menyampaikan khotbah, Rita berusaha menyimak, namun pikirannya melayang ke arah lain. Ia merasa kehilangan keterhubungan yang dulu pernah ia miliki. Pada suatu minggu, ketika ibadah selesai, Rita duduk lebih lama di kursi gereja. Jemaat mulai keluar satu persatu. Ia menggenggam tangannya, mencoba memahami apa yang ia rasakan. "Apa yang terjadi padaku?" batinnya bertanya. Air mata perlahan mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak membenci gereja, tidak membenci keluarganya, tidak membenci ajaran yang ia anut sejak kecil. Ia hanya merasa ada sesuatu yang ia cari dan belum ia temukan. Beberapa minggu setelah itu, Rita mulai mencoba mencari penjelasan dengan cara-cara yang lebih tenang. Ia menonton video motivasi, membaca artikel tentang pencarian spiritual, dan melihat berbagai sudut pandang tanpa bermaksud meninggalkan ajaran keluarganya. Ia hanya ingin hatinya damai. Tapi semakin banyak ia membaca, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Rita mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering merenung, dan tidak lagi terlihat seceria biasanya. Ibunya beberapa kali menatapnya curiga dan bertanya, "Kamu sakit? Kelihatan murung akhir-akhir ini." Rita menggeleng sambil tersenyum kecil. "Tidak, Ma. Cuma capek kerja." Jawaban itu hanya untuk menenangkan hati ibunya. Ia belum siap membuka perasaannya yang sesungguhnya. Belum siap membuat keluarganya marah. Belum siap membuat ayahnya kecewa. Tetapi malam demi malam, kegelisahan itu semakin mengusik. Ia merasa seperti sedang dipanggil menuju sesuatu yang belum ia kenal. Seolah ada cahaya lembut yang ingin ia dekati, tetapi ia takut melangkah. Ia takut melukai orang yang ia cintai, tetapi ia juga takut mengabaikan suara hatinya. Dalam doa terakhir sebelum tidur, Rita berkata dengan suara bergetar, "Tuhan, kalau memang ada jalan yang lebih benar dan bisa membuat aku tenang, tolong tunjukkan. Aku benar-benar ingin tahu." Ia tidak menyangka bahwa permintaannya itu akan menjadi langkah pertama menuju perubahan besar yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Minggu itu terasa berbeda bagi Rita. Sejak pagi, hatinya seperti diselimuti perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika ia bersiap ke gereja, ia merasakan detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. Ada beban yang ia bawa, tetapi tidak tahu bentuknya. Ia tetap tersenyum saat ibunya mengajaknya berangkat, berusaha menutupi gejolak yang berputar dalam dirinya. Langkah Rita menuju gereja terasa berat, seolah setiap tapak kakinya menimbulkan gema di hatinya sendiri. Ia berjalan di belakang orang tuanya, menatap punggung mereka dengan perasaan bersalah. Betapa ia ingin bercerita tentang semua keraguan yang mengusiknya. Namun ia tahu, belum saatnya. Atau mungkin, tidak akan pernah ada waktu yang benar-benar tepat dalam pandangan keluarganya. Saat memasuki gereja, Rita merasakan aroma wangi kayu dan dupa,
aroma yang sejak kecil sangat akrab dalam hidupnya. Jemaat mulai berdatangan, saling menyapa dengan hangat. Beberapa dari mereka mengangguk kepada Rita, mengucapkan selamat pagi dengan ramah. Rita membalas senyum itu, meski hatinya sedang tak menentu. Ketika ibadah dimulai, suara musik gereja bergema memenuhi ruangan. Jemaat berdiri, menyanyikan lagu-lagu pujian dengan penuh semangat. Rita ikut berdiri, membuka buku nyanyian, tetapi suaranya hampir tidak terdengar. Bibirnya bergerak, namun hatinya serasa jauh. Ia menatap halaman lagu, namun pikirannya melayang entah kemana. Kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rita merasa seperti seorang tamu di dalam tempat yang paling ia kenal. Ada jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Lagu-lagu yang biasanya membuat dadanya terasa hangat kini terdengar datar di telinganya. Ia mengamati jemaat lain yang bernyanyi dengan penuh penghayatan, lalu ia menatap dirinya sendiri. Mengapa hatinya tidak lagi ikut menyatu? Ketika lagu selesai, pendeta naik ke mimbar, memulai khotbah. Suaranya mengalun jelas, membahas tema tentang ketaatan dalam beriman. Rita mencoba menyimak, tapi pikirannya tak bisa bertahan lama. Setiap kalimat yang didengar seakan memantul di permukaan, tidak masuk ke dalam hati. Ia ingin fokus, tetapi suara kecil di dalam dirinya terus berbisik, menanyakan hal-hal yang tidak pernah ia berani ucapkan. Apa benar ini jalan yang membuatku tenang? Apa yang sebenarnya hatiku cari? Mengapa aku semakin tidak merasakan kedekatan yang dulu begitu kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bertubi-tubi, membuat dadanya sesak. Rita memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, tetapi perasaan gelisah itu justru semakin kuat, seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Ketika pendeta menyampaikan bagian akhir khotbah, Rita menundukkan kepala, menatap jemarinya sendiri. Ia menyadari ada getaran halus di tangannya. Bukan karena dingin, tetapi karena pergolakan batin yang semakin besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasakan sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ibadah selesai, dan jemaat mulai keluar dari gereja. Orang-orang berbincang, tertawa, dan bersalaman satu sama lain. Rita masih duduk, tidak bergerak. Ia menatap kursi-kursi kayu yang berjejer rapi, setiap sudut ruangan yang penuh kenangan. Tempat ini adalah bagian besar dari hidupnya. Dari kecil hingga dewasa, gereja selalu menjadi tempat ia mencari ketenangan. Namun hari itu, ia tidak menemukannya. Ibunya menghampiri dan berkata, "Rita, ayo pulang. Kamu kenapa duduk terus?" Rita tersenyum tipis. "Iya, sebentar." Ibunya pergi terlebih dahulu, mengobrol dengan beberapa jemaat lain. Rita masih tetap duduk. Ia menatap ke arah mimbar, lalu membiarkan air matanya jatuh dalam diam. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang bertanya. Ia sendiri di tengah keramaian. Dan mungkin, justru itu yang membuatnya semakin sadar bahwa hatinya sedang mencari sesuatu di luar tempat ini. Setelah cukup lama, Rita bangkit. Tapi langkahnya sangat pelan. Ia mendekati jendela gereja yang terbuka, membiarkan angin masuk dan menyentuh kulitnya. Suara angin itu membawa perasaan yang aneh, seolah menguatkan getaran batinnya. Di luar jendela, Rita melihat jalan setapak menuju hutan kecil di belakang gereja. Jalur itu sering ia lewati waktu kecil ketika bermain bersama teman-temannya. Ia menatap jalan itu lama, lalu bergumam dalam hati, apakah hidupku sedang menuju jalan lain? Ketika akhirnya ia keluar dari gereja, matahari sudah naik cukup tinggi. Cahaya pagi menyinari wajahnya, membuat air matanya yang tersisa terlihat jelas. Ia buru-buru menyekanya, takut dilihat orang. Tapi dalam cahaya matahari itu, Rita merasakan sesuatu yang lain. Perasaan ringan, seolah ada beban besar yang perlahan terangkat. Ayahnya melihat Rita berjalan keluar. "Kamu dari tadi ngapain di dalam? Ada apa?" Rita menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak." Hanya itu yang mampu ia katakan. Hatinya terasa terlalu penuh untuk menjelaskan apapun. Sepanjang perjalanan pulang, Rita tidak banyak bicara. Ia mendengarkan percakapan orang tuanya, tetapi pikirannya jauh. Ada detik-detik ketika ia merasa ingin menangis lagi, tetapi ia tahan. Ia tahu, bila ia menangis,
orang tuanya akan curiga. Sesampainya di rumah, Rita langsung masuk ke kamarnya. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, dan menunduk. Dalam kesunyian kamar itu, ia akhirnya membiarkan air matanya mengalir deras. Tangis yang bukan karena sedih, bukan pula karena marah. Tetapi karena ia tahu, hari ini bukan hari Minggu biasa. Ada pintu baru yang sedang terbuka untuknya. "Apa ini terakhir kalinya aku ke gereja?" bisiknya lirih. Hatinya belum punya jawaban, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap panggilan yang ia rasakan. Hari itu menjadi titik balik. Momen yang memisahkan masa lalu dan masa depan. Momen yang menandai akhir dari rutinitas yang selama ini ia jalani tanpa bertanya, dan awal dari langkah besar menuju sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan Rita tidak menyadari bahwa hari Senin besok akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Pagi hari setelah ibadah minggu yang menguras emosi, Rita bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun ia merasa ada dorongan kuat dalam dirinya untuk bangun dan bergerak. Tidak seperti pagi-pagi lainnya, kali ini hatinya terasa lebih ringan meski masih terselimuti kegelisahan. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang membuatnya tidak bisa duduk diam. Rita duduk di tepi ranjang cukup lama. Ia menatap kedua telapak tangannya, mencoba memahami perubahan yang ia rasakan. "Apa yang sebenarnya aku cari?" gumamnya lirih. Tetapi meskipun pertanyaan itu belum terjawab, ia tahu bahwa hari ini ia harus melakukan sesuatu yang selama ini hanya ia pikirkan dalam diam. Ia mandi lebih awal, memilih baju yang sederhana namun rapi. Tidak ada tujuan pasti, tetapi hatinya seperti diarahkan menuju suatu tempat. Ketika ibunya keluar ke dapur untuk menyiapkan sarapan, Rita menyapa seperti biasa, menjaga agar tidak ada yang merasa janggal. Ia membantu memotong sayur dan menyiapkan teh untuk ayahnya, tetapi gerakannya terasa lebih tenang dari sebelumnya. Saat sarapan bersama, Rita memperhatikan keluarganya dalam diam. Ada perasaan hangat yang muncul, namun di balik itu ada ketakutan yang ia tahan dalam-dalam. Ia tahu perubahan ini akan mengguncang seluruh keluarga, namun ia juga tahu bahwa hidupnya tak bisa terus berjalan dalam kebingungan. Ada jalan kebenaran yang ingin ia temukan, meski mungkin tidak mudah. Setelah selesai, Rita berpamitan untuk pergi ke kota. Ibunya bertanya apakah ada urusan mendadak, tetapi Rita hanya menjawab, "Ada yang ingin Rita cari, Ma." Ia tahu jawaban itu samar, tapi ia tidak sanggup menjelaskan lebih jauh. Ayahnya hanya mengangguk, tidak curiga sedikitpun. Rita berjalan keluar rumah dengan langkah yang pelan namun mantap. Udara pagi terasa sejuk, menyapu wajahnya dengan lembut. Jalan desa yang biasanya hanya menjadi rutinitas kini terasa seperti awal perjalanan baru. Sepanjang perjalanan menuju kota, hatinya berdebar. Ia beristighfar dalam hati, meski belum menjadi muslim. Kata itu ia dengar dari Farida, rekannya di supermarket. Tanpa sadar, kata itu melekat. Sesampainya di kota, Rita berdiri di depan gedung sederhana tempat kajian berlangsung. Ini pertama kalinya ia berani datang ke tempat yang sama sekali asing baginya. Di pintu, beberapa perempuan mengenakan hijab menyambut dengan ramah. Mereka tidak mengenalnya, tetapi senyum mereka membuat Rita merasa aman. "Silakan masuk, Kak," kata salah satu dari mereka. Rita mengangguk malu-malu. Ia melangkah masuk dengan hati yang bergetar. Ruangan itu sederhana, dengan karpet hijau dan rak buku kecil di pojok. Para peserta duduk dengan tenang, menunggu kajian dimulai. Aroma wangi kayu dan suasana lembut membuat Rita merasakan kedamaian yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ruangan itu memeluknya. Kajian dimulai ketika seorang ustadz datang dengan senyum hangat. Wajahnya menenangkan, dan suaranya terdengar lembut ketika menyapa semua yang hadir. Rita duduk di baris paling belakang, berusaha tidak menarik perhatian. Ia takut seseorang bertanya, namun ia juga ingin mendengar setiap kalimat yang Ustadz sampaikan. Kajian pagi itu membahas tentang kejujuran hati dalam mencari Tuhan. Ustadz berkata, hati manusia akan selalu mencari sesuatu yang membuatnya tenang. Jika kamu mendengar panggilan itu, jangan abaikan. Karena itu bisa jadi jalan menuju petunjuk. Setiap kata terasa seperti ditujukan langsung pada Rita. Ia menunduk, menggenggam ujung bajunya dengan erat. Matanya terasa panas, tetapi ia tahan. Ia tidak ingin menangis di tempat yang baru ia datangi.
Ustadz melanjutkan, setiap orang yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus, insya Allah akan dituntun oleh Allah ke jalannya. Bahkan jika dia harus berjalan seorang diri. Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam hati Rita. Ia teringat momen di gereja kemarin, saat ia duduk sendirian, merasa terasing meski berada di tempat yang sangat ia kenal. Air mata akhirnya menetes, meski ia cepat mengusapnya. Tidak ada yang memperhatikan, namun Rita merasa seolah seluruh hatinya sedang dibuka pelan-pelan. Setelah kajian selesai, para peserta bersalaman satu sama lain. Rita berdiri di sudut ruangan, bingung harus melakukan apa. Namun ia tahu, jika ia pulang tanpa melakukan apapun, kegelisahan itu akan terus menghantuinya. Jadi ia memberanikan diri mendekati Ustadz. Dengan suara bergetar, Rita berkata, "Ustadz, boleh saya bicara sebentar?" Ustadz tersenyum, "Silakan, Nak." Mereka duduk di pojok ruangan. Rita menatap lantai sebelum akhirnya berkata, "Ustadz, saya bukan Muslim. Saya datang karena saya merasa ada yang memanggil hati saya. Saya ingin tahu lebih banyak. Saya ingin merasakan ketenangan itu." Ustadz menatapnya dengan mata penuh pengertian. Setiap orang punya perjalanan spiritualnya sendiri. Tidak perlu takut. Rita menarik napas panjang. "Ustadz, bolehkah saya masuk Islam?" Ustadz tersenyum lembut, tidak terkejut. "Kalau kamu benar-benar siap, tentu boleh. Tapi ini keputusan besar. Islam tidak memaksa." Rita menggeleng, air mata mulai mengalir. "Saya sudah memikirkan ini lama, Ustadz. Saya ragu di tempat saya sebelumnya. Hati saya tidak tenang. Tapi di sini, saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan." Ustadz meletakkan tangan di dadanya sendiri lalu berkata, "Kalau hatimu sudah mantap, mari kita syahadatkan." Rita menangis tanpa suara. Bukan karena sedih, tetapi karena lega, karena akhirnya ia menemukan jalan yang selama ini ia cari. Di hadapan saksi yang hadir, Rita duduk dengan tangan bergetar. Ustadz membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya bergetar, namun tegas. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu selesai, Rita menangis sejadi-jadinya. Bukan tangisan kehilangan, melainkan tangisan kelahiran. Seperti beban bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Para wanita yang hadir mendekat dan memeluknya satu persatu. "Selamat datang, Kak. Semoga Allah mudahkan semuanya," kata salah seorang dari mereka. Rita merasakan hangatnya dukungan yang tidak pernah ia duga. Namun di balik kebahagiaan itu, ia juga sadar bahwa hari ini adalah awal perjalanan sulit. Keluarganya tidak akan mudah menerima. Ia mungkin akan kehilangan rumah, kehilangan pelukan ibunya, kehilangan tempatnya di tengah tradisi yang membesarkannya. Namun untuk pertama kalinya dalam hidup, hati Rita benar-benar tenang. Ia tahu, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Tetapi hari itu, di ruangan sederhana itu, Rita merasakan cahaya yang menyelinap ke dalam hatinya. Cahaya yang akan terus menuntun langkahnya, apapun yang terjadi nanti. Langit siang itu cerah, tetapi dada Rita justru terasa semakin sesak. Selepas kajian, ia duduk sendirian di beranda masjid yang masih ramai oleh jamaah yang saling bersalaman dan bertanya kabar. Wajah-wajah muslimah yang tersenyum tadi masih terbayang jelas dalam pikirannya. Ramah, tulus, dan menenangkan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan di rumah. Ada desir hangat di dadanya, seperti pelukan lembut dari arah yang tak terlihat, membuat ia ingin menahan momen itu lebih lama. Namun, di tengah keteduhan itu, ia juga merasakan getaran kuat. Suara dalam hatinya seperti terus memanggil, "Inilah jawaban yang kau cari." Getaran itu membuat ujung matanya kembali basah. Rita mengusap air matanya perlahan. Ini bukan tangis sedih, melainkan campuran lega, bahagia, dan takut. "Ya Tuhan, kalau ini jalanmu, kuatkan aku," bisiknya lirih. Setelah beberapa menit menenangkan diri, ia berdiri. Kakinya bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena keberanian besar yang sedang ia kumpulkan. Ia melihat Ustadz yang memimpin kajian tadi sedang merapikan buku-bukunya. Masih ada beberapa orang yang bertanya sesuatu, namun suasana sudah jauh lebih tenang dibandingkan sebelum kajian selesai. Rita menggenggam kedua telapak tangannya.
Bismillah, ucapnya pelan, menguatkan diri sebelum melangkah mendekat. Ustadz Fahmi, seorang ulama muda yang tutur katanya lembut, menoleh saat Rita mendekat. Iya, silakan, Mbak. Ada yang bisa Ustadz bantu? Tanyanya dengan senyum hangat. Suara Rita tercekat. Ustadz, saya ingin memeluk Islam. Ustadz Fahmi sempat terdiam sejenak. Tatapannya berubah hangat dan penuh empati. Masya Allah, gumamnya pelan. Apakah keputusan ini datang dari hati dan tanpa paksaan siapapun? Rita mengangguk, meski dagunya bergetar. Saya sudah lama gelisah, Ustadz. Saya merasa ada banyak hal yang selama ini saya cari, dan saya menemukannya di sini. Saya ingin belajar tentang Allah. Saya ingin memulai hidup yang baru. Dua muslimah yang masih berada di aula masjid spontan mendekat dan memeluk Rita dari samping. Kami ikut senang sekali, ucap salah satunya, seorang wanita parubaya yang tadi duduk di depan Rita saat kajian. Mereka tidak memberinya banyak kata, hanya meremas lembut tangannya sebagai dukungan. Dan dukungan itu cukup membuat Rita kembali menangis. Kali ini tanpa menahan. Ustadz Fahmi mengajak Rita duduk di kursi dekat mimbar kecil. Suaranya tenang, seolah tahu betapa pentingnya hari ini bagi seorang wanita Dayak yang selama 30 tahun hidup dalam tradisi yang kuat. Baik, Rita. Kalau kamu sudah mantap, kita akan ucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bukan hanya ucapan bibir, tapi ikrar hati, ujarnya lembut. Rita mengangguk, menatap tangan Ustadz yang perlahan terangkat. Ucapkan pelan-pelan, ya. Rita menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terasa seperti berhamburan. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara Rita pecah di pertengahan kalimat. Ia berhenti sejenak untuk menahan isak, lalu melanjutkan lagi dengan lebih mantap. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kata terakhir terucap, seolah ada pintu besar dalam hatinya yang terbuka. Rita menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Air mata itu seperti membersihkan segenap luka, kebingungan, dan tekanan batin yang ia bawa selama bertahun-tahun. Ustadz Fahmi tersenyum, sementara para muslimah menyambutnya dengan ucapan pelan, Allahu Akbar, selamat datang dalam Islam, saudari kami. Salah satu muslimah memeluknya lebih erat. Mulai hari ini, kamu tidak sendirian. Kami keluargamu juga. Kalimat itu membuat Rita menangis bahkan lebih keras dari sebelumnya. Selama ini ia merasa begitu tertekan di rumah, merasa ragu untuk jujur, dan takut kehilangan segalanya. Namun di tempat baru ini, di antara orang-orang yang baru ia kenal, ia justru menemukan kehangatan yang bahkan ia tidak dapatkan dari keluarganya sendiri. Setelah syahadat, mereka membawa Rita ke ruangan kecil di samping masjid untuk membersihkan wajahnya dan memberinya minum. Wanita parubaya itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Ibu Hana, memegang tangan Rita sambil tersenyum. Anak ibu juga pernah seperti kamu. Tenang, nak, hidayah itu hadiah, bukan semua orang mendapatkannya. Kamu termasuk yang dipilih Allah. Tidak ada yang kebetulan. Rita menunduk, suaranya pelan. Tapi saya takut, Bu, keluarga saya pasti marah. Mereka sangat menjaga tradisi. Saya tahu mereka tidak akan mudah menerima keputusan saya. Ibu Hana meremas tangannya lembut. Ibu paham. Tapi ingat, seseorang yang berjalan menuju kebaikan pasti diuji. Itu tandanya Allah ingin kamu dekat dengannya. Kalimat itu tertancap dalam hati Rita. Ia merasa seolah seluruh beban yang ia pikul tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Di sisi lain, Ustadz Fahmi mendekat sambil membawa selembar kertas. Ini nomor telepon saya, Rita. Kalau kamu butuh tempat singgah, makanan, atau perlindungan, kami semua akan bantu semampu kami. Rita menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Belum pernah ada ustadz atau tokoh agama yang berbicara sehangat itu padanya sebelumnya. Hatinya kembali bergetar. Terima kasih banyak, ustadz. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Kamu tidak perlu membalas apapun. Cukup jaga imanmu, itu sudah lebih dari cukup. Saat Rita keluar dari masjid, matahari siang menyambutnya dengan hangat. Ia menatap langit, merasakan angin yang berhembus pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Meski ia sadar tantangan besar akan segera datang.
Namun langkah Rita terasa lebih ringan. Ia tahu, apapun yang terjadi nanti, Allah telah menggenggam hatinya. Dan hari itu adalah awal kehidupan baru yang penuh cahaya, harapan, dan keberanian. Langkah Rita sore itu terasa lebih berat daripada biasanya. Setelah pulang dari masjid dengan hati penuh ketenangan, kini muncul kegelisahan baru. Ia tahu cepat atau lambat keluarganya akan tahu tentang keputusannya. Dan benar saja, ketika kakinya menginjak halaman rumah, suasana di dalam sudah tidak seperti biasanya. Pintu terbuka lebar, suara kursi bergeser terdengar keras, dan wajah-wajah keluarganya menatap tajam begitu ia masuk. Ibunya berdiri di ruang tamu dengan wajah memerah, napas tersengal menahan amarah. Adik laki-lakinya, Jody, berdiri dengan tangan mengepal. Ayahnya duduk di kursi rotan, menarik napas panjang seperti berusaha menahan sesuatu yang meledak dalam dadanya. Rita hampir tak bisa menelan ludah. Mama, Papa, Rita pulang. Ibunya langsung membanting gelas ke meja. Kau kemana tadi pagi? Kenapa orang-orang bilang mereka melihatmu masuk masjid? Rita terdiam. Ia sudah membayangkan pertanyaan itu, tetapi mendengarnya langsung dari mulut ibunya tetap membuat lututnya lemas. Suara Rita bergetar. Rita hanya belajar, mencari ketenangan. Ketenangan? Ibunya hampir berteriak. Kau pikir gereja tidak cukup memberikan ketenangan? Apa yang mereka lakukan padamu sampai kau mengkhianati agama kita? Jody menyela, mengacungkan telunjuk. Kak, kau jangan macam-macam. Kau memalukan keluarga. Orang kampung sudah membicarakan kita. Rita menunduk dalam-dalam. Rita tidak berniat mempermalukan siapapun. Rita hanya ingin mencari kebenaran. Suara kursi tiba-tiba berderit kasar. Ayah Rita berdiri, langkahnya berat namun pastikan mengguncang lantai rumah kayu mereka. Rita, suaranya rendah tetapi menusuk. Beritahu Papa sekarang. Apakah benar kau sudah berpindah keyakinan? Hati Rita seperti diremas. Inilah pertanyaan yang paling ia takuti. Ia ingin melindungi keluarganya dari rasa malu, tetapi ia juga tidak ingin berbohong. Dengan napas gemetar, ia mencoba memilih kata yang paling lembut. Iya, Pak. Rita sudah masuk Islam tadi siang. Jawaban itu seperti meledakkan seluruh ruangan. Ibunya menjerit, memukul dadanya sendiri seolah tidak percaya. Jody melemparkan tas sekolah ke dinding. Ayahnya memejamkan mata, menahan amarah yang terlihat jelas menggetarkan tubuhnya. Bagaimana mungkin seorang anak yang mama besarkan dengan doa gereja, yang papa antar setiap minggu untuk beribadah, meninggalkan semuanya begitu saja? Suara ayahnya akhirnya meninggi. Rita menahan air mata yang mulai mengalir. Rita masih anak mama dan papa. Tapi hati Rita menemukan jalan yang berbeda. Bukan karena benci. Bukan karena dipaksa siapapun. Kau pikir kami bisa menerima itu? Jody mendekat, wajahnya penuh emosi. Kau menghancurkan nama baik keluarga kita. Ibunya menambahkan dengan suara pecah, kau bukan lagi anak mama kalau kau tetap memilih jalan itu. Kata-kata itu menghantam Rita seperti badai. Ia bergetar, mundur selangkah. Jangan bilang begitu. Rita masih sayang sama mama dan papa. Tapi keputusan ini tidak mudah. Rita sudah berdoa, sudah menangis, sudah bertahun-tahun menyimpan ini sendirian. Cukup. Ayahnya menepuk meja keras. Kalau kau tetap memilih keyakinan itu, kau tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Rita sontak mematung. Dunia seolah berhenti berputar. Suara jangkrik dari luar rumah terdengar samar di antara degup jantungnya yang kacau. Pak, Rita tidak punya tempat lain. Itu bukan urusan kami, balas ayahnya tegas. Kau yang memilih jalanmu sendiri. Jadi tanggung sendiri semuanya. Ibunya melangkah ke kamar Rita, mengambil tas besar, lalu melempar semua pakaian Rita ke dalamnya tanpa rapi, sambil menangis dan mengumpat dalam bahasa Dayak yang biasa digunakan saat sedang sangat marah. Pakaian itu bahkan jatuh berserakan di lantai sebelum sempat masuk tas. Rita berusaha menghampiri, tapi ibunya mendorongnya keras hingga ia hampir jatuh. Jangan sentuh mama, teriak ibunya. Kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kata-kata itu membuat Rita benar-benar tidak mampu menahan tangis lagi.
Ia merasakan sakit yang bahkan lebih tajam dari apapun yang pernah ia rasakan. Jiwanya seolah dihancurkan dari dalam. Namun, seperti ada suara kecil yang berbisik di hatinya. Sabar, Rita. Allah bersamamu. Dengan tangan gemetar, ia merapikan sebagian pakaiannya, memasukkannya ke tas. Tidak banyak yang bisa ia bawa. Hanya 2 pasang baju, sebuah jilbab baru yang diberikan Ibu Hana, dan dompet kecil. Ketika ia melangkah menuju pintu, ayahnya menoleh, matanya berkaca-kaca meski penuh amarah. Kau sudah merusak keluarga ini, Rita. Jangan kembali sebelum kau sadar. Rita berhenti di ambang pintu. Ia ingin memeluk mereka, ingin memohon maaf berulang kali, ingin menjelaskan bahwa ia masih mencintai mereka meski imannya berbeda. Namun mulutnya keluh. Yang keluar hanya suara serak yang hampir tak terdengar. Pak, Rita sayang sama kalian. Maafkan Rita. Semoga suatu hari, kalian bisa memaafkan. Ibunya menutup wajah, menahan tangis keras yang terdengar seperti jeritan hati. Jody membalikkan badan, tidak sanggup melihat kakaknya lagi. Rita melangkah keluar dengan langkah goyah. Udara malam terasa dingin menusuk kulitnya. Rumah yang ia tinggali selama 30 tahun kini terasa asing. Pintu ditutup keras di belakangnya, suara yang membuat Rita terlonjak dan menangis kembali. Ia berjalan tanpa arah, memeluk tasnya erat-erat. Setiap langkah terasa seperti kehilangan yang besar. Namun di balik kesedihan itu, ada kekuatan kecil yang tumbuh. Ia ingat kata-kata Ustadz Fahmi, orang yang berjalan menuju kebaikan akan diuji. Rita menatap langit gelap sambil mengusap air matanya. Ya Allah, jangan biarkan aku goyah. Berikan aku kekuatan. Di tengah malam yang sunyi, ia melangkah menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun hatinya tetap menggenggam cahaya iman yang baru ia temukan. Malam itu, setelah berjalan tanpa arah selama hampir 1 jam, Rita akhirnya duduk di depan sebuah warung yang sudah tutup. Lampu jalan remang-remang menerangi wajahnya yang basah oleh air mata. Kakinya pegal, tubuhnya menggigil, tapi hatinya berusaha tetap tegar. Ia tidak ingin kembali meski pintu rumah selalu menjadi tempat paling nyaman selama bertahun-tahun. Malam ini, tempat itu bukan lagi miliknya. Rita meraih ponselnya dan membuka kertas kecil berisi nomor Ustadz Fahmi. Jemarinya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena takut membebani orang lain. Namun ia tidak punya pilihan. Dengan napas berat, ia menekan tombol panggil. Tak lama, suara lembut itu menjawab, "Assalamualaikum, Rita." "Ada apa, Nak?" Suara itu membuat Rita menangis lagi. "Ustadz, maaf. Saya diusir dari rumah. Saya tidak tahu harus kemana." Terdengar helaan napas penuh empati di seberang. "Astagfirullah, Nak, tunggu di situ. Ustadz jemput. Jangan pergi kemana-mana." Rita mengangguk meski tahu Ustadz tidak bisa melihatnya. "Iya, Ustadz." Sekitar 20 menit kemudian, sebuah motor berhenti di depan warung. Ustadz Fahmi turun dari motor, menatap Rita dengan wajah penuh iba. Di belakangnya, turun seorang wanita berjilbab, mungkin istrinya. "Rita," panggilnya pelan. Rita berdiri tergesa, menunduk sambil terisak. Maaf sudah merepotkan." Istri Ustadz langsung memeluk Rita tanpa banyak bicara. "Tidak apa-apa, Nak, kamu sudah melalui hari yang berat. Ayo, ikut kami. Kamu istirahat dulu." Rita terkejut. Ia tidak menyangka disambut sedemikian lembut oleh orang yang baru ia kenal sehari. Ia mengikuti mereka menuju rumah kecil yang sederhana namun hangat. Begitu masuk, Rita disuruh mandi, diberi pakaian bersih, dan segelas susu hangat. "Anggap saja ini rumah kamu selama kamu butuh," kata istri Ustadz, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Bu Halimah. Rita hanya mampu mengangguk sambil menahan tangis haru. "Terima kasih, saya tidak tahu bagaimana membalasnya." "Tidak perlu dibalas. Kamu hanya perlu jaga iman dan tetap kuat," jawab Bu Halimah sambil menepuk punggungnya dengan lembut. Keesokan paginya, Rita bangun dengan kepala masih berat, tetapi hatinya sedikit lebih tenang. Azan subuh membangunkannya, suara itu terasa begitu berbeda, jauh lebih menenangkan daripada sebelumnya. Ia keluar kamar,
melihat Bu Halimah sudah menunggunya di ruang tamu. "Ayo, nak, kita sholat subuh bersama. Ibu ajari kamu wudu dulu," ucapnya lembut. Rita mengangguk. Belajar wudu untuk pertama kali membuatnya kikuk. Ia sempat salah urutan, bahkan menumpahkan air terlalu banyak. Namun Bu Halimah hanya tertawa kecil. "Pelan-pelan saja, Rita. Semua orang pernah belajar dari awal," katanya sambil membimbing tangan Rita. Setelah wudhu, ia berdiri di samping Bu Halimah. Sholat pertamanya terasa canggung, gerakannya kaku, bacaannya masih belum hafal. Tapi ketika ia sujud untuk pertama kalinya, air matanya jatuh seketika. Ia merasa begitu dekat dengan Allah, seolah seluruh luka kemarin disebabkan agar ia sampai pada sujud ini. Pagi berganti siang. Rita mulai belajar dasar-dasar Islam. Bu Halimah mengajarkannya huruf hijaiyah, sementara Ustadz Fahmi mengajarkan adab, akidah, dan cara menjaga hati. Setiap kali Rita kesulitan membaca, Bu Halimah selalu berkata, "Bacaanmu dihitung ibadah, nak, jangan malu." Hari-hari pertama terasa berat. Ia masih sering menangis diam-diam di malam hari karena rindu keluarga. Ada rasa bersalah yang terus mengganggu, bukan karena imannya, tetapi karena ia meninggalkan rumah dengan air mata ibunya yang masih terbayang jelas. Kadang Rita memandangi layar ponselnya, menunggu pesan dari keluarga, tapi tidak pernah ada. Ia menulis banyak pesan yang tidak ia kirim, seperti, "Ma, Rita kangen," atau, "Pak, jangan marah lagi," tetapi semuanya berakhir dihapus sebelum terkirim. Namun, setiap kali Rita mulai goyah, azan dan pelukan hangat Bu Halimah selalu mengembalikan kekuatannya. Seminggu kemudian, Rita mulai ikut kajian wanita di masjid setiap sore. Para muslimah menyambutnya dengan lembut. Beberapa di antaranya bahkan memberikan jilbab dan mukena baru. "Ini untuk kamu," kata salah satu ibu sambil meletakkan jilbab warna coklat muda di pangkuan Rita. Semoga menambah semangat belajar agamanya. Rita memeluk jilbab itu seolah memeluk kasih sayang yang hilang dari keluarganya. Di kajian, ia belajar tentang sabar, syukur, dan bagaimana ujian adalah tanda Allah mencintai seseorang. Setiap kalimat dari ustadz atau ustadzah seakan menjawab semua kegelisahan yang selama ini ia pendam. Sore hari, ia sering membantu Bu Halimah memasak, mencuci piring, atau membersihkan rumah. "Biar saya bantu, Bu. Saya tidak mau hanya merepotkan," katanya. Tapi Bu Halimah selalu menjawab, "Kamu tidak merepotkan, nak. Kamu sedang memulai hidup baru, itu tidak mudah. Allah akan membantu kamu." Kata-kata itu menjadi penyemangat Rita setiap hari. Suatu malam, setelah semua kegiatan selesai, Rita duduk di beranda sendirian sambil melihat langit. Ia teringat masa kecilnya, saat ayah mengajarinya menyalakan obor upacara adat, atau ketika ibunya mencium keningnya sebelum pergi ke gereja. Rindu itu begitu kuat hingga dadanya terasa sesak. Bu Halimah mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu memikirkan keluarga, ya?" Rita mengangguk pelan. "Saya rindu sekali, Bu. Tapi saya juga takut mereka tidak mau menerima saya lagi." Hidayah memang bisa membuat seseorang jauh dari orang yang dicintai. Tapi Allah tidak akan mengganti sesuatu kecuali dengan yang lebih baik. Kamu hanya perlu bersabar. Insya Allah, suatu hari mereka akan luluh. Rita mengusap air matanya. "Saya takut, Bu, tapi saya ingin bertahan." Bu Halimah memegang tangan Rita erat. "Dan itu sudah cukup. Allah tidak melihat seberapa sering kamu jatuh, tapi bagaimana kamu terus bangkit." Kata-kata itu membuat Rita tersenyum untuk pertama kalinya sejak lama. Hari-hari berikutnya Rita semakin kuat. Ia mulai hafal surat-surat pendek, gerakan syalatnya semakin lancar, dan hatinya dipenuhi ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Setiap kali ia sujud, ia merasa seperti sedang berada dalam pelukan yang tidak pernah mengecewakannya. Ia sadar, hidup barunya tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa Allah telah menuntunnya dengan cara yang paling lembut, melalui air mata, kehilangan, dan akhirnya keteguhan iman. Di rumah Ustadz dan Bu Halimah, Rita bukan sekadar tamu. Ia adalah keluarga. Dan untuk pertama kalinya sejak ia disyahadatkan, Rita berani mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku tidak sendirian. Aku dijaga oleh Allah." Sejak malam ia diusir dari rumah,
Hampir 1 bulan Rita tinggal bersama Ustadz Fahmi dan Bu Halimah. Rutinitas barunya mulai terbentuk, sholat 5 waktu tepat waktu, menghafal surah-surah pendek, mengikuti kajian setiap sore, dan membantu pekerjaan rumah. Hidupnya terasa lebih teratur, hatinya lebih damai, dan pikirannya lebih terang. Namun satu hal tetap menjadi luka yang belum sembuh, keluarganya. Meskipun ia berusaha tegar, setiap malam ia selalu menatap ponselnya. Ia menunggu nama, mama, atau papa, muncul, meski sekadar satu pesan singkat. Namun layar ponsel tetap sepi. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan, bahkan tidak ada tanda bahwa mereka memikirkannya. Suatu sore, selepas kajian, Rita duduk di teras masjid sambil menatap halaman yang sepi. Angin sore bertiup lembut, menggerakkan ujung jilbabnya. Ia teringat lagi suara ibunya saat mengusirnya, suara yang masih menusuk dada setiap kali ia ingat. Ya Allah, kapan hati mereka lembut? Kapan mereka bisa melihat bahwa Rita masih anak mereka? Doanya pelan. Tiba-tiba, seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Rita menoleh, dan melihat Bu Halimah membawa sebotol air mineral. "Kamu memikirkan mereka lagi, ya?" tanyanya lembut. Rita mengangguk. "Saya rindu, Bu. Tapi saya juga takut mereka semakin membenci saya." Bu Halimah tersenyum bijak. "Rita, ingat, hidayah milik Allah. Hati manusia Allah yang pegang. Tugasmu hanya terus berbuat baik, tanpa berharap balasan. Ujian kamu berat, tapi Allah tidak pernah tidur." Kata-kata itu menghangatkan hati Rita. Namun ia tetap menunduk, masih memeluk kesedihannya. Beberapa hari kemudian, keajaiban pertama itu datang, tanpa peringatan, tanpa aba-aba. Pagi itu, Rita sedang menyapu halaman rumah Ustadz Fahmi. Ia mengenakan jilbab biru muda, wajahnya tenang meski kurang tidur. Tiba-tiba suara motor berhenti tepat di depan rumah. Rita menoleh, dan jantungnya langsung berdegup sangat kencang. Jody berdiri di sana, adik laki-lakinya. Mata itu, yang dulu menatapnya dengan amarah, kini terlihat ragu dan canggung. Rita membeku di tempatnya. Sapu di tangannya hampir jatuh. "Jo," ucapnya hampir berbisik. Jody menatap kanan kiri, seolah memastikan tidak ada orang lain yang melihat. Ia menggaruk kepalanya, lalu berjalan perlahan mendekat. "Kak," suaranya pelan, berbeda dari bentakan yang ia lontarkan terakhir kali. "Aku cuma mau lihat kakak." Rita merasa dadanya seperti ditarik ke bawah. Matanya langsung memanas. "Masuklah," ujarnya terbata. "Tapi, kenapa kamu datang?" Jody menelan ludah. "Mama, sejak kakak pergi, dia sering nangis. Papa juga kelihatan murung. Rumah jadi sepi, Kak." Kalimat itu seperti pukulan lembut tapi telak ke hati Rita. Ia merasakan air mata turun tanpa bisa ditahan. Aku kangen kalian," suara Rita pecah. Jody tampak ikut terharu, tetapi ia cepat menyembunyikannya. "Aku juga kangen. Tapi, Mama, belum bisa terima." Rita mengangguk, meski hatinya robek. Ia sudah memperkirakan itu. Tidak mudah bagi keluarganya yang hidup dalam tradisi khusus, yang sejak kecil memegang ajaran dan adat yang kuat. "Tapi Mama titip ini," kata Jody tiba-tiba sambil mengeluarkan bungkusan kain kecil dari tasnya. Rita menatap benda itu, betapa ia mengenalnya. Itu gelang manik-manik Dayak yang ibunya buat sendiri saat Rita berusia 17 tahun. Gelang itu selalu menjadi simbol kasih sayang ibunya. "Mama suruh aku taruh di lemari kakak," lanjut Jody. "Tapi, kakak nggak pulang. Jadi, aku kasih langsung." Rita memeluk gelang itu erat. Aroma rumahnya, aroma kayu basah dan dapur tua, seolah ikut terbawa dalam benda kecil itu. "Ini artinya apa, Jo?" tanya Rita dengan suara bergetar. Jody mengangkat bahu. "Aku nggak tahu, Kak. Tapi Mama bilang, kalau dia masih ingat rumah, kasihkan gelang ini." Rita menutup mulutnya, menangis semakin keras. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena ada celah kecil di hati ibunya yang mulai membuka. "Aku ingin pulang," ucap Rita di sela isaknya. "Belum bisa," jawab Jody cepat, tapi nadanya lembut. "Papa masih marah. Mama masih syok. Tapi,
Mereka tidak sekejam yang kakak kira. Mereka cuma terluka. Rita terdiam lama. Kemudian Jody mendekat dan berujar lirih. Kak, aku lihat kakak sekarang beda. Lebih tenang. Lebih damai. Apa kakak bahagia dengan pilihan kakak? Pertanyaan itu membuat Rita menatap matanya dalam-dalam. Iya, Jo. Kakak bahagia. Kakak merasa dekat dengan Tuhan. Tapi kakak tetap sayang keluarga. Selalu. Jody mengangguk, seolah baru memahami sesuatu. Kalau kakak bahagia, aku ikut senang. Rita mengusap air matanya. Terima kasih sudah datang. Ini lebih berarti daripada yang kamu kira. Jody tersenyum kecil, senyum yang sangat ia rindukan. Besok mungkin aku datang lagi. Aku cuma kangen kakak marah-marah kalau aku rebut remote TV. Rita tertawa sambil menangis, memukul pelan bahu Jody. Kamu ini, masih saja. Pertemuan itu hanya berlangsung beberapa menit. Tapi bagi Rita rasanya seperti hadiah besar dari Allah. Saat Jody pergi, ia mengecup gelang manik itu sambil berbisik. Terima kasih, ya Allah, Engkau telah mengetuk hati mereka. Beberapa hari kemudian, keajaiban kedua menyusul. Setelah sholat maghrib, ponsel Rita berbunyi. Ia melihat layar ponsel dan langsung terdiam. Tubuhnya kaku. Nama itu, Papa. Rita menutup mulutnya, gemetar. Bu Halimah langsung memegang bahunya. Jawab, Nak, mungkin ini doa-doa kamu. Dengan tangan bergetar, Rita menekan tombol hijau. Assalamualaikum, Pak. Suaranya serak. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Hanya suara napas seseorang yang menahan banyak hal. Akhirnya, suara ayahnya terdengar. Masih berat, tapi tidak sekeras dulu. Rita, kamu sehat? Air mata Rita turun deras. Iya, Pak. Rita sehat. Ada yang bantu kamu di sana? Tanya ayahnya. Iya, Pak. Rita di rumah Ustadz. Mereka baik sekali sama Rita. Ayahnya terdiam, lalu berkata lirih. Papa cuma mau bilang, kamu jaga diri baik-baik. Suara itu, meski singkat dan terbatas, adalah gerbang harapan. Pak, Rita sayang Papa, ucap Rita sambil menahan tangis. Ayahnya tidak membalas langsung. Tapi sebelum menutup telepon, ia berucap pelan, Papa juga sayang kamu. Dan sambungan terputus. Rita jatuh sujud sambil menangis. Bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang tidak mampu ia tahan. Ia merasakan bagaimana Allah menjawab doa-doanya melalui cara yang paling lembut, bertahap, dan indah. Malam itu, di bawah lampu rumah yang temaram, Rita menatap gelang manik-manik di pergelangan tangannya. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Mungkin masih panjang, masih banyak ujian, dan masih banyak air mata. Tetapi ia juga yakin, Allah tidak meninggalkannya. Dan keluarganya, perlahan kembali. Untuk pertama kalinya sejak diusir, Rita memejamkan mata dengan senyum penuh syukur. Ya Allah, Engkau maha membolak-balikkan hati. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan hambamu berjalan sendirian.